Halo, kami dari Marine Wanderers akan mempresentasikan hasil penelitian dan diskusi kami mengenai pemanfaatan aplikasi Operational Management Guider atau OMG untuk meningkatkan tourist experience di Cagar Alam Pangandaran. Latar belakang. Pangandaran merupakan salah satu wilayah destinasi wisata di Jawa Barat. Salah satu destinasi wisata di Pangandaran adalah Cagar Alam Pangandaran. Cagar Alam Pangandaran memiliki beberapa potensi dan daya tarik wisata, yaitu ekowisata atau cagar alam itu sendiri, potensi keanekaragaman flora dan fauna, pasir putih yang lembut, serta daya tarik wisata lainnya seperti snorkeling dan wisata perahu. Akan tetapi, pengelolaan yang belum maksimal, mulai dari pengelolaan tiketing serta pengelolaan destinasi dan promosi wisata, mengakibatkan wisata cagar alam Pangandaran dan beberapa destinasi di Pangandaran mengalami penurunan jumlah pengunjung wisatawan. BPBS Kabupaten Pangandaran mencatat jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2022 adalah sebanyak 3.604.128 pengunjung. Pada tahun 2023 adalah sebesar 3 juta pengunjung. Lalu, pada tahun 2004 tercatat hingga pada tanggal 15 April hanya ada 57.885 orang. Yang kedua, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran Operational Management Guider atau OMG. Yang kedua, membagikan informasi mengenai Operational Management Guider atau OMG dan fungsinya. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi wisatawan cagar alam Pangandaran dalam berwisata. Yang keempat, menerapkan Operational Management Guider atau OMG di kawasan wisata cagar alam Pangandaran. Yang selanjutnya ada kondisi existing. Kondisi existing kawasan cagar alam Pangandaran memiliki flora dan fauna yang beragam. Menurut BBKSDA pada tahun 2013, kawasan konservasi flora dan fauna yang berada di bagian timur dan barat dengan jenis vegetasi Barringtonia seperti butun, ketapang, dan ragam fauna seperti kera, monyet, ekor panjang, lutung, kalong, rusa, landak, burung canghegar, banteng, biawak, dan beberapa jenis ular sehingga menjadi habitat yang cocok untuk mereka hidup. Kawasan cagar alam ini membentuk semenanjung serta diapit oleh pantai pada bagian barat serta bagian timur, tidak menyatu dengan daratan utama kawasan Kabupaten Pangandaran. Pada sektor pariwisata, kawasan cagar alam Pangandaran memiliki berbagai macam potensi wisata seperti Goa Jepang, ekowisata atau wisata alam, pasir putih, dan snorkeling. Untuk aksesibilitas menuju kawasan cagar alam, wisatawan dapat menggunakan kapal laut dengan yang menghubungkan pantai Pangandaran dengan kawasan cagar alam. Namun, selain potensi wisata yang menonjol, kawasan cagar alam Pangandaran juga mempunyai kondisi existing negatif atau kekurangan yang ditimbulkan. Salah satunya yaitu pada penerapan teknologi digital. Teknologi digital adalah sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer atau digital dibandingkan menggunakan tenaga manusia berdasarkan penelitian Danuri pada tahun 2019 pada halaman 119. Pada cagar alam Pangandaran, kondisi existing negatif atau kekurangannya yaitu belum maksimalnya penggunaan teknologi digital di kawasan cagar alam Pangandaran. Seperti belum terlihat adanya teknologi digital pada tiketing, belum maksimalnya peta digital di kawasan cagar alam, dan informasi mengenai kawasan cagar alam itu sendiri. Sehingga banyak wisatawan yang belum mengetahui kawasan cagar alam, ada potensi wisata apa di sana, dan lain-lain. Mayoritas wisatawan hanya mengetahui pantai Pangandaran saja, sehingga perlu diadakannya suatu operasional manajemen yang dapat mengontrol kekurangan tersebut.
Selanjutnya pada bagian analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. 1. Terdapat flora dan fauna yang beragam. Kedua, keindahan alam atau ekowisata yang mempesona. 3. Dukungan pemerintah serta stakeholder yang kuat. 4. Kondisi pasir serta air laut yang bersih. 5. Terdapat tempat snorkeling yang indah. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. 1. Pengelolaan tiketing yang masih belum baik. 2. Peta digital yang belum rinci dan belum menggambarkan cagar alam. 3. Pengelolaan teknologi yang masih minim. 4. Minimnya informasi tentang destinasi wisata bagi khalayak umum. 5. Kekurangan promosi. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, lokasinya yang strategis. 2. Bandara Nusawiru yang akan dioptimalkan. 3. Jalur kereta api Banjar Pangandaran yang akan segera diaktifkan. 4. Pengembangan fasilitas oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Jika dibandingkan dengan cagar alam Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang terkenal, cagar alam Pangandaran masih kurang direkomendasikan dan belum ada teknologi pengelolaan yang dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Selanjutnya kita ke bagian tinjauan tren. Tren ekowisata yang mulai meningkat dan dorongan dari konferensi pers Kemenparekraf yaitu Indonesia Ecotourism Summit atau IES yang diselenggarakan di Bandung serta konsep pariwisata berkelanjutan yang berarti mass tourism sama dengan sustainable tourism. Berdasarkan laporan dari World Tourism Organization atau WTO, wisata alam menjadi alternatif kegiatan wisata dan berkembang dalam dunia kepariwisataan sejak tahun 1990-an. Menurut Sukma Arida tahun 2017, perkembangan ekowisata pada memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Menurut Hijriyarti dan Mardiana R. tahun 2014 serta menurut Rama tahun 2020. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 sampai 2025, semua sektor pembangunan di Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Strategi pengembangan produk. Menurut pandangan Sandel dan juga Charles Hofer pada tahun 2005 di Salusu, menjelaskan terdapat 4 rangkaian strategi yang disebut master strategi. Adapun master strategi yang dimaksud yaitu yang pertama enterprise strategi, berkaitan dengan respon masyarakat dan juga wisatawan. Pastikan produk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangandaran, terkhususnya di Cagar Alam Pangandaran. Kedua itu ada corporate strategi, berkaitan dengan tujuan dan misi. Tujuan dan misi tersebut memerlukan keputusan dan rencana strategis sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat dan juga wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangandaran. Yang ketiga itu ada strategi bisnis. Strategi bisnis berkaitan langsung dengan kebutuhan pasar dan bagaimana cara mempromosikan produk yang dibuat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dan wisatawan dapat tertarik dengan produk yang dibuat. Keempat itu ada fungsional strategi. Strategi ini merupakan penunjang dari ketiga strategi sebelumnya, seperti pendanaan, sistem manajemen, dan juga pemahaman mengenai isu produk dan penggunaannya. Kemudian ada strategi pengembangan infrastruktur. Selanjutnya strategi pengembangan infrastruktur. Menurut Rifka Awalia Putri et al. Pada tahun 2018 menyatakan bahwa selective maintenance strategi berfokus pada perbaikan internal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Berdasarkan pernyataan tersebut, strategi utama yang digunakan yaitu selective maintenance strategi, yang mana strategi tersebut berfokus pada konsolidasi pada lokasi wisata
dengan cara memperbaiki kelemahan dan juga kekurangan, sehingga infrastruktur yang ada di sana bisa optimal. Kemudian ada strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan metode panjuara, Pangandaran Juara. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, berikut beberapa program yang digunakan. Yang pertama itu melakukan penyuluhan kepada remaja tentang sistem informasi dan penggunaannya. Yang kedua itu memberikan pelatihan. Yang ketiga, melakukan monitoring untuk remaja tentang pemanfaatan sistem informasi. Keempat, memberikan apresiasi kepada remaja terhadap pencapaiannya. Kelima, evaluasi untuk peningkatan kinerja di kegiatan selanjutnya. Kemudian, strategi pengembangan pemasaran dan juga promosi. Melansir dari St. Pulse, pengertian dari promotion mix yaitu beragam strategi yang digabungkan menjadi suatu metode untuk mencapai target pemasaran tertentu. Berikut promotion mix. Yang pertama itu ada advertising, pembuatan iklan sebagai promosi produk yang dibuat sehingga produk dapat dikenal oleh masyarakat setempat dan wisatawan yang berkunjung. Tujuan lainnya yaitu pengenalan produk dan juga pemanfaatan dari produk. Pengiklanan tersebut bisa berupa poster, banner, dan lain-lain. Kedua itu ada direct promotion. Direct promotion yaitu terjun langsung menuju lokasi wisata untuk mengenalkan produk yang dibuat. Hal itu bertujuan untuk mengetahui kondisi existing dan juga kebutuhan masyarakat dan wisatawan di lokasi wisata. 3. Mempublikasi. Mempublikasi produk di media sosial. Hal ini karena media sosial dapat menjangkau audiens dari berbagai kalangan usia, bisa melalui Instagram, TikTok, dan platform yang terkenal lainnya. Kemudian, selanjutnya saya akan membahas mengenai inovasi aplikasi dari kelompok kami yang telah kami rangkai. Ini merupakan tampilan awal untuk laman aplikasinya. Ada logo dari aplikasi, kemudian juga ada tagline dari kelompok kami, yaitu Let's Start Your Journey with Us. Kemudian ada laman untuk memilih bahasa. Ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris yang tujuannya untuk memudahkan wisatawan. Kemudian di bawah kanan itu ada laman helpdesk yang berguna jika ada kendala bisa langsung tekan tombol tersebut. Kemudian laman selanjutnya itu pengguna bisa memasukkan nama dan juga alamat untuk registrasi awal. Selanjutnya akan ada pengaktifan lokasi untuk GPS dan ada arahan juga nantinya, dikarenakan akses langsung menuju lokasi di fitur handphone. Kemudian screen home di aplikasi. Terdapat gambar Pangandaran dan juga sekilas tentang Pangandaran. Nah, jika wisatawan menekan logo safety, akan diarahkan menuju safety page. Di dalamnya terdapat imbauan apabila terjadi bencana. Bencana tersebut seperti gempa bumi, banjir rob, dan juga tenggelamnya wisatawan. Wisatawan juga akan mendapatkan informasi terkait cara menanganinya, seperti berikut. Nah, kemudian apabila wisatawan menekan tombol search, akan diarahkan menuju pencarian destinasi wisata yang ada di Pangandaran. Wisatawan juga akan mendapatkan rekomendasi tempat wisata terbaik seperti di bawah ini. Nah, kemudian ini juga merupakan screen page apabila wisatawan menekan destinasi wisata yang telah ditentukan. Terdapat peta digital dan juga gambar tempat wisata. Sekaligus wisatawan juga dapat mengetahui rate dan juga deskripsi singkat mengenai tempat wisatanya. Kemudian, jika wisatawan menekan tombol help, di situ terdapat layanan bantuan. Wisatawan dapat mengisi nama, alamat, dan juga keluhannya. Kemudian bisa disubmit melalui tombol yang di bawah kanan. Kemudian jika wisatawan menekan tombol Me, di situ terdapat wisatawan bisa mengisi biodata, tapi itu hanya opsional. Terakhir, apabila wisatawan menekan tombol keluar di bagian About Me, maka otomatis akan terlog out. Dan ini laman terakhir di aplikasi. Di situ terdapat About Us, ada email dan juga media sosial.
Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait kebijakan dan regulasi. Untuk kebijakan dan regulasi sendiri, sudah diatur oleh Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2018 hingga tahun 2025 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2018 hingga tahun 2025 yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang visi Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia. Selanjutnya ada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan kawasan Rebana dan kawasan Jawa Barat di bagian selatan. Dan juga yang terakhir adalah Kebijakan Digital Tourism Strategy atau Strategi Pariwisata Digital berdasarkan hasil kesepakatan ASEAN Tourism Forum atau ATF pada tahun 2023 dengan tema ASEAN Empower Talents, Embrace Technology, Recover Tourism. Berikutnya adalah kerjasama dan kemitraan. Perlu kita ketahui, Cagar Alam Pangandaran mempunyai kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah, yakni Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran, di mana kedua pemerintah ini bertanggung jawab dalam proses pembangunan daerah yang dapat menciptakan pendapatan asli daerah atau PAD dan bertanggung jawab dalam proses pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Pada kemitraan ini, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan kemitraan dengan masyarakat lokal. Yang kami maksud dengan menjaga kemitraan dengan masyarakat lokal adalah dengan bekerja sama dalam perihal kemitraan tour guide dan juga pengelolaan infrastruktur serta fasilitas dan atraksi wisata yang ada. Berikutnya adalah rencana monitoring dan evaluasi. Kami membagi rencana monitoring dan evaluasi menjadi 3 tahap atau 3 komponen. Yang pertama adalah pemantauan software aplikasi. Pemantauan software aplikasi kami gunakan sebagai langkah-langkah untuk pemeliharaan aplikasi. Dan yang kedua adalah evaluasi pelatihan dan kerjasama dengan masyarakat lokal. Setelah software tersebut kami kaji dan kami rawat maintenance-nya, kami akan melakukan evaluasi terhadap kerjasama kami dengan masyarakat lokal yang tentunya kita harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat lokal di Cagar Alam Pangandaran. Yang terakhir adalah evaluasi dan pemantauan dampak aplikasi bagi wisatawan. Tentunya aplikasi ini kami buat sebagai bantuan atau uluran tangan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke destinasi-destinasi wisata bahari di Indonesia. Yang pada kasus ini kami khususkan adalah Cagar Alam Pangandaran. Kami akan mengkaji melalui website atau aplikasi yang telah kami buat, saran-saran serta masukan dan juga pertanyaan dari wisatawan sehingga kedepannya fitur-fitur dari aplikasi kami, inovasi rancangan kami dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Berikutnya, saya akan memaparkan terkait anggaran dan sumber daya yang telah kami rancang. Total anggaran dari Operational Management Guider atau OMG adalah sebesar Rp41.540.000 yang telah kami rincikan dalam tabel berikut. Akan saya bacakan. Yang pertama adalah produksi aplikasi sebesar Rp25 juta. Yang kedua, biaya pemasangan aplikasi di Play Store sebesar Rp410.000. Yang ketiga adalah biaya pemasangan aplikasi di App Store sebesar Rp1.625.000. Yang keempat adalah biaya server sebesar Rp2 juta per bulan. Yang kelima, biaya maintenance aplikasi sebesar Rp4.165.000 per bulan. Yang keenam, biaya perjalanan, observasi, dan riset lapangan sebesar Rp1.760.000. Yang ketujuh adalah biaya administrasi sebesar Rp580.000. Yang kedelapan adalah biaya sosialisasi dan juga wawancara sebesar Rp1 juta. Dan yang terakhir adalah biaya kerjasama dan kemitraan sebesar Rp5 juta. Baiklah Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, kita sudah sampai di akhir pemaparan materi dari proposal kami. Yang terakhir adalah bagian penutup, yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pemaparan ini adalah
Potensi wisata di Cagar Alam Pangandaran perlu dieksplorasi dengan maksimal. Dengan demikian, persebaran peningkatan kunjungan wisatawan dapat merata. Diperlukan kerjasama antara pemerintah yang notabene sebagai pelindung hukum, pemangku kebijakan, dan juga pembuat regulasi, serta pengelola wisata dan juga masyarakat lokal untuk memperbaiki dan mengevaluasi fasilitas-fasilitas serta infrastruktur yang ada di Cagar Alam Pangandaran. Selain itu, diperlukan juga kerjasama dengan investor-investor yang ada agar Cagar Alam di Pangandaran bisa menjadi lebih baik. Dengan adanya OMG atau Operational Management Guider, upaya peningkatan kesadaran masyarakat umum tentang Cagar Alam Pangandaran dan juga destinasi-destinasi wisata bahari di Indonesia diharapkan dapat meningkat dan juga tentunya dapat membantu wisatawan selama berada di Cagar Alam Pangandaran dan destinasi-destinasi wisata bahari yang ada di Indonesia. Kami mengharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta jumlah kunjungan wisatawan. Saran dari kami adalah aplikasi OMG atau Operational Management Guider dapat lebih mencakup ruang yang lebih besar, yang lebih luas lagi. Untuk itu diperlukan konsultasi serta penelitian lebih lanjut dengan tenaga-tenaga ahli. Hal ini diharapkan agar aplikasi OMG ini dapat menampung lebih banyak data serta informasi-informasi yang tentunya mencakup seluruh destinasi wisata bahari yang ada di Indonesia. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian.